Halo teman-teman, di sini gue ada sama kreator dalam Pelo yaitu Nur Alif Ramadan. Halo. Jadi gue mau nanya nih, dari awal dia bisa jadi kreator dalam Pelo itu kayak gimana gitu. Nah, yang pertama yang bakalan gue tanyain, kenapa sih, kan nama lu kan Nur Alif Ramadan, ya kan? Kok bisa dipanggil Acil? Biasanya kan lu dipanggil orang-orang kan Acil gitu. Iya. Kenapa? Gue awalnya tuh gimana ya? Dipanggil Acil tuh pas waktu masuk SMK, kelas 1 SMK tuh. Jadi karena gue di sana paling kecil, di kelasan gue tuh paling kecil tuh, terus itu dipanggilnya Acil deh. Ya, pertama ada orang yang nyautin sih, oh ini anak kecil panggilnya Cil gitu. Terus disingkat jadi Acil. Berarti Acil itu pertama bukan dari dalam Pelo? Bukan, justru Tapi dari SMK nama, terus nama panggilan aja gitu. Nama panggilan lo terus lo jadi terinspirasi namain dari karakter dalam iya. Pelo, pemeran utama dalam Pelo itu si Acil itu. Nah, karakter utamanya gue namain dari nama gue sendiri. Acil. Dari nama panggilan lo. Nah, terus kayak lu kasih tau ke kita dong gimana sejarah lu bisa kenal animasi, kok lu bisa sampai sekarang bisa jadi punya nama konten kreator dalam Pelo, itu gimana? Gue berawal dari gue kenal animasi tuh pas masuk SMK juga sih, dari kelas 1 SMK. Awalnya tuh sebelum masuk SMK gue nggak tahu animasi tuh kayak gimana, jadi awalnya cuma tahu gambar sama warnain aja di kertas gitu. Terus semenjak masuk SMK gue belajar software, terus tahu alat-alat digital buat bikin animasi, kayak contohnya kayak tablet gitu. Nah dari situ gue belajar deh lewat dari guru, terus dari temen, dan dari internet gitu. Dari 3 itu gue belajar, terus tertarik tuh gue, kayak ada harapan pengen karakter gue tuh bisa hidup gitu loh, bisa bergerak gitu. Nah dari situ gue akhirnya bikin akun YouTube, akun Instagram yang namanya Dalam Pelo. Gitu. Terus dari prestasi lu nih selama SMK, lu SMK kan? SMK lu jurusan animasi. Di situ ada jurusan animasi. Berarti lu pertama kali masuk SMK itu langsung ambil animasi di situ. Padahal lu nggak tahu animasi itu kayak gimana, nggak tahu. Tapi lu nggak ada inspirasi sama sekali, awalnya nggak tahu mau ngapain lah. Belum ada tujuan gitu. Tiba-tiba masuknya jurusan animasi, terus gue belajar. Gitu. Terus kalau misalkan kayak prestasi yang udah lu dapetin itu dari masa SMK kan pasti banyak kan, lu pasti dapetin banyak prestasi. Gue ikut lomba-lomba waktu itu, lomba LKS itu tingkatan dari tingkatan gugus sampai nasional. Gugus, kota, provinsi sama nasional, ada 4 kalau nggak salah. Itu dua kali gue ngikut. Pertama gue gagal tuh di tingkat kota, terus yang tahun keduanya gue ikut lagi, berhasil tuh nyampe tingkat nasional. Tuh jadi tuh lombanya lomba animasi 2D gitu, bikin animasi 2D, kayak bikin gerakan per frame di kertas gitu sampai awal itu manual gitu, nggak gue ngerasain digital. Gue ngerasain semuanya dari pakai kertas sampai akhirnya pakai pen tablet gitu. Berarti lu pertama dari susahnya dulu manual, merasakan semuanya lah. Gitu. Berarti lu udah banyak makan asam garamnya lah, pahitnya itu gitunya. Terus nih ada pertanyaan lagi, dari mana lu bisa terinspirasi bikin animasi dalam Pelo? Tuh dari mana? Kayak lu kok, kok tiba-tiba gue ada inspirasi, gue pengen bikin dalam Pelo lah. Nggak mungkin dong ide itu bisa terwujud tiba-tiba gitu aja. Pasti kan ada kayak apa sih yang bikin gue pengen gitu animasi dalam Pelo, bikin gue semangat gitu. Awalnya sih gue ngeliat-liat dari komik di awalnya tuh kan Instagram belum banget dikenal banget ya waktu itu ya. Pas waktu masih 2016 itu baru ada Instagram itu. Gue baru kenal Instagram tuh kayak gimana. Terus gue lihat tuh banyak kreator komik, awalnya komik gue baca-baca, terus gue mikir gue pengen bikin kayak komik juga tapi versi yang bergeraknya gitu awalnya. Karena masih jarang dan gue pikir ada potensi nih di sini, kayaknya gue bisa dikenal sama orang gitu. Kira gue bikin 2 episode, dan ternyata banyak yang nanyain lagi, Kak bikin lagi. Nah gitu. Terus akhirnya sekarang ada jadwal update sendiri gitu.
sampai sekarang nih. Sampai sekarang Dikenal dengan dalang pelo itu. Pelo. Terus kalau misalkan nih kan pasti lu punya suatu apa ya bahasanya ya? Inspirator. Inspirator. Lu punya inspirator membuat animasi pasti. Membuat animasi atau menggambar lah, ya kan? Itu inspirator lu paling kayak, wah ini gue pengen banget nih kayak dia nih, bisa kayak dia nih. Itu siapa? Terus dia membuat apa? Kalau yang dari apa ya, kreator-kreator dari luar sih, gue lebih ke yang membuat SpongeBob tuh. Itu dia, gue lebih ke gerakan dia bikin animasi tuh apa ya, gue suka aja gitu stylenya. Dari stylenya SpongeBob tuh lucu gitu. Nah dari situ gue inspirasinya. Terus kalau buat dari Indonesia ada buat jokes yang ringan tapi receh-receh gitu loh. Itu kreator dari animasi komik Thailand. Jadi lo terinspirasi dari yang pembuat komik Thailand. Dia cuma 4 panel terus tapi dia bisa dapetin apa ya, jokesnya gitu loh, lucunya. Nggak terduga gitu. Nangkep gitu lah. Walaupun hanya sekedar komik tapi pas di panel keempat kok bisa gini sih gitu. Kayak jokesnya tuh dapat gitu. Gitu berarti lo punya inspirasi dari itu. Terus dari sampai sekarang nih lu punya berapa sih berapa berapa animasi yang lu buat, kayak kan ada dalam pelo, terus ada apa lagi yang lu buat sampai sekarang ini? Gue kenalin ke teman-teman gitu. Gue bikin satu lagi namanya animasi Papepoi, tapi masih belum aktif sih, masih jarang-jarang gue update-nya gitu. Karena masih lebih fokus ke dalam pelo gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu kalau Papepoi itu punya siapa, Papepoi itu punyanya si Nur Alif Ramadan. Dan kenapa jarang update? Karena gue lagi fokus sama dalam pelo dulu gitu. Ternyata gue nggak bisa ngerjain 2 sekaligus gitu. Makanya sekarang gue lagi coba cari tim buat dalam pelo. Karena biar gue bisa ngerjain hal lain lah gitu. Mungkin gue bisa bikin komiknya dalam pelo atau hal lain lah gitu. Biar nggak fokus ke produksinya aja gitu. Terus gue mau nanya nih, kan Acil itu seorang Acil yang ada di dalam pelo lah kita bahasnya. Itu kan pasti punya karakter tersendiri. Contoh kayak jamurnya dia ya. Dari mana lu dapat inspirasi kayak gak masuk akal banget sih jamur itu, kayak lu gak mandi atau gimana sih kayak gitu? Acil kok kayak punya karakteristik sendiri gitu. Kenapa? Ya, kayak setiap karakter yang gue bikin kayak harus ada ciri khasnya sih. Ciri khas. Kenapa? Biar orang tuh mudah ingat karakter gue gitu. Terus sama kalau misalnya ngelihat sekilas gitu dalam, dia nggak hafal ya animasi gue misalnya dalam tapi ngelihat bentuknya, ini kayaknya gue pernah lihat gitu di animasi apa ya gitu. Dia orang kayak sekilas dalam bentuk visual orang langsung ingat aja gitu. Harapan gue kayak gitu. Gitu. Jadi kayak ada suatu karakter, kayak misalkan karakter Upin Ipin misalkan. Dia kan tuh ada Upin Ipin, ada jambulnya ya. Botak sama ada jambulnya. Pasti orang langsung, ini animasi Upin Ipin. Jadi orang bisa tahu kayak ntar bakal ada Nusarara ini juga ya. Nusarara tuh nusanya ciri khasnya tuh dari kakinya, tau nggak ya, kakinya satu robot. Robot apa sih? Pokoknya kayak gitu ya, kayak gitu. Itu jadi ciri khas gitu bisa. Jadi lo mencari ciri khasnya. Jadi ciri-cirinya Acil itu dari jamur itu. Dan jamur itu terciptanya karena apa gitu loh. Kan pasti kan orang banyak nanya, kok animasi kok kayak ada jamurnya sih gitu. Inspirasinya tuh gue dari apa ya? Karena waktu itu sempat males mandi juga gitu kan. Siapa lu? Ya. Lu ada terus. Emang lagi libur sekolah gitu. Kan males ya buat mandi. Terus sama teman-teman gue dikatain tuh, lu jarang mandi, ntar jamuran lo gitu, pala lo gitu. Terus kata siapa tuh, kata temen lu? Iya, temen gue bercanda-canda gitu kan. Terus gue mikir kan, kalau misalnya Acil ada jamurnya kayak lucu tuh ya. Gue mikir gitu ya, sekalian buat jadiin ciri khas gitu. Terus akhirnya gue coba tuh awalnya tuh nggak jamur doang sih, gue coba beberapa mungkin yang lebih bagus gitu. Awalnya kayak ada bintang gitu satu, cuman kayak kurang lucu ya. Terus akhirnya gue makanya yang jamur. Gitu. Jadi karena terinspirasi awalnya tuh belum mandi, jarang mandi terus lo dapet inspirasi dari temen lo, banyak dari obrolan gitu ya. Terus inspirasi itu macam-macam sih dapetnya, bisa dari kita belajar gitu, terus kedua dari apa ya,
dari yang tak terduga gitu, tiba-tiba dapat gitu, apa ya, nggak lagi di kamar mandi kan? Nggak. Kayak inspirasi tiba-tiba datang begitu aja gitu. Terus yang ketiga dari obrolan sama teman gitu. Gitu. Terus pengisi suara dari masing-masing karakter dalam Pelo itu siapa aja? Kan ada tuh dalam Pelo ya, dari si Acil, terus si Om Gepeng, Monyet Kane, Ada 4. Iya, terus sama ada si siapa Larry. lagi sih? Larry itu. Siapa aja pengisi suara Kebetulan karakter itu? keempat karakter itu gua yang ngisi semua. Lu yang ngisi semua? Di karakter itu? Iya. Keren. Coba masing-masing ciri khas nih, kayak Acil jadi sayang gitu kan, ciri khasnya ya kan. Larry ciri khasnya apa? Ciri khasnya apa ya dia ya? Anjay gitu. Anjay gitu ya. Terus kalau sama mereka juga anjay juga sih. Anjay juga. Terus Om Gepeng lagi apa ya? Apa Dialognya mungkin lebih ke marah-marah gitu ya dia. Oh gitu. Coba suara lu nih buat penutup dari video ini, suara dari masing-masing karakter dalam Pelo, kayak Acil, Om Gepeng, terus Larry, terus Om Kane, Monyet Kane ya. Coba masing-masing dari suara itu disuarain. Coba. Tapi ciri khas aja ya, ciri khas dari omongannya dia. Dari mana dulu? Dari Acil, kita urutin Acil. Cek cek dulu, baru cek dulu. Jadi gitu loh, susahnya ngisi suara animasi itu kayak gitu cuy. Harus menyesuaikan gitu. Jadi berterima kasihlah lu sama dia. Kalau gara-gara dia lu nggak lucu, terus cek. Jadi saya suara Acil. Terus suara si Larry. Larry itu lebih kayak gimana ya? Larry lebih ke gue bingung. Coba anjay, katanya anjay tadi. Ya. Kayak ngomelin Acil ya, Iya, coba ngomelin Acil. Misalkan gua Acil ngomong. Coba ngomong apa, gangguin. Ya lalu Cil, gangguin aja lu. Sana pergi. Kayak gitu ya. Si Larry kayak gitu. Terus salahnya Monyet Kane. Sama Kane ya. Lagi lapar. Oke, lagi lapar. Monyet Kane lagi lapar. Tapi ini orang ya, bukan? Ya. Aduh, lapar banget nih. Nggak ada makanan lagi, aduh. lucu banget. Jadi kalau karakter ini, terus dari Om Gepeng ceritanya lagi kesel sama si Acil. Ciptain senjata baru, asik. Aduh, dia Acil nih nyusahin aja dari kemarin. Saya ciptain alat baru aja deh, biar dia nggak bandel. Lucu kan? Jadi teman-teman di situ sampai sini aja ya videonya. Nanti kalian bisa like, share, komen, oke? Makasih juga buat Nur Alia Ramadan yang mau bantuin ngisi video ini, oke? Dadah teman-teman, makasih. Dah.